Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-24, masih tentang pengolahan data kelompok, dan kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai datum pada data kelompok. Simak terus video ini sampai akhir. Rumus menentukan nilai datum pada data kelompok itu pada dasarnya sama persis dengan waktu kita membahas median, kuartil, desil, dan persentil. Jadi rumusnya seperti ini, pasti kalian nggak asing ya. Jadi Q sama dengan TB plus X min FK aksen per F kali C. Kalau kalian ingat rumusnya median, kuartil, desil, persentil, itu kan sama-sama depannya TB. Terus plus, ini X-nya ini kan tinggal diganti. Kalau median setengah dikali sigma FI. Kalau kuartil I per 4 kali sigma FI. Kalau desil I per 10 kali sigma FI. Kalau persentil I per 100 kali sigma FI, gitu kan? Nah, yang tadi saya sebutkan itu, setengah sigma FI, I per 4, I per 10, atau I per 100 kali sigma FI, itu kan waktu itu saya lambangkan sebagai X. X itu yang menunjukkan nilai datum kesekian. Kalau X-nya tahu, maka kita bisa tahu ini masuk kelas yang mana, sehingga bisa kita hitung TB dan seterusnya. Gitu kan? Nah, jadi di sini ini prinsipnya sama. Sekarang adalah kita ditanyakan langsung, berapa nilai datum ketiga? Berapa nilai datum ke-15? Ya langsung kita masukkan, X-nya itu 3 atau X-nya 15 itu. Ngerti ya? Jadi rumusnya sama persis dengan rumusnya median, kuartil, desil, maupun persentil. Jadi di sini keterangannya Q adalah nilai datum ke X, TB adalah tepi bawah kelas datum ke X itu datum ke berapa itu. FK aksen frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, F adalah frekuensi kelas datum tersebut, ya datum ke X tersebut, dan C adalah panjang interval kelas. Sama persis keterangannya dengan rumusnya median, kuartil, desil, maupun persentil. Oke, kita langsung ke contoh soal. Dari contoh pagar, ya lagi-lagi saya ambil contoh pagar, yaitu nilai ulangan matematika 20 siswa di suatu kelas. A. Tentukan nilai terendah dari 20% siswa yang mendapat nilai tertinggi. Oke, 20% siswa yang mendapat nilai tertinggi ini 20%-nya dari mana? Ya dari jumlahnya siswa. Berapa? 1 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 2 ini 20 ya kan? Jadi kita tulis ini sigma FI sama dengan 20. Nah, kalau misalkan 20% kita hitung ya, berarti berapa siswa itu? A berarti 20 per 100 kali 20. 20 per 100 itu kan 1/5 ya. 5, 20, 4. Berarti sama dengan 4. Artinya apa? Jadi gini, 20% siswa yang mendapat nilai tertinggi itu berarti ada 4 orang kan? 4 orang yang mendapat nilai tertinggi. Logikanya gini, ini jumlah data semuanya ada 20. Oke, berarti kalau misalkan kita urutkan data itu mulai dari yang terkecil sampai terbesar, mulai dari X1, X2, X3, sampai yang terakhir X20, berarti 4 orang yang mendapat nilai tertinggi itu kan X17, X18, X19, dan X20. Gitu kan? Ini 4 orang atau 20% siswa yang mendapat nilai tertinggi. Ya, jadi hati-hati ya, 4 orang bukan mulai dari 16, mulainya dari 17. Jadi X17, X18, X19, X20. Nah, yang ditanyakan adalah nilai terendah dari ini ke 4 orang ini. Berarti kan yang terendah pasti yang paling kiri. Berarti yang ditanyakan itu yang ini, X17 ini berapa? Atau dengan kata lain, nilai datum ke-17 ini berapa? Kan gitu pertanyaannya berarti. Oke, jadi kita masukkan ke rumusnya. Q sama dengan TB. Nah, di sini TB-nya gimana? Sama seperti di median, kuartil, desil, persentil. Kita buat di sini petunjuknya dulu ya. Yang nilainya 70 sampai 74 frekuensinya kan 1. Ya sudah, berarti cuma datum yang pertama atau X1. Yang nilainya 75 sampai 79 frekuensinya 4, berarti X2 sampai X5. Masih ingat ya, kita sudah buat ini waktu mencari median, kuartil, dan seterusnya. Kelas yang ketiga, 80 sampai 84, 7. Mulai dari X6 sampai X ke 12. Lalu yang 85 sampai 89 ada 6, mulai X13 sampai X18. Dan yang terakhir, yang 90 sampai 94 itu X19 sampai X20. Nah, datum ke-17 itu berarti logikanya di sini. Ini kan X13 sampai X18. Ya, berarti TB-nya ini 85 dikurangi setengah. Jadi langsung kita masukkan aja ya. Berarti 84 setengah plus X-nya berarti kita mau mencari datum ke-17, berarti 17 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya.
kelasnya tadi kan yang ini, yang kelas keempat. Berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 1 tambah 4 tambah 7. Hasilnya 12. Per frekuensi kelas yang bersangkutan berarti 6 dikali C. C-nya 5. Berarti sama dengan 84,5 plus 17 min 12 itu 5. 5 kali 5, 25 per 6. Kalau kalian hitung, ini hasilnya 88,67. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A, nilai terendah dari 20% siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah 88,67. Kita ke soal B. Diketahui, nilai minimal untuk lulus atau tidak ikut remedi adalah 76. Tentukan jumlah siswa yang lulus. Ya, ini berarti logikanya kebalikannya. Kita mesti cari yang mendapat nilai ke-76 ini datum yang keberapa. Oke, kita cari ya. Jadi kebalikannya, 76 itu Q-nya, kita cari X-nya. X ini X yang keberapa, datum keberapa. Ngerti ya? Jadi di sini kita masukkan langsung ya. Jadi Q-nya langsung kita ganti 76 sama dengan TB-nya. Nah, kita lihat 76 itu, kita lihat nilainya. Jangan X-nya ya. 76 ini kan nilai. 76 itu 75 sampai 79. Berarti di kelas yang kedua. TB-nya berarti 74,5. Plus X-nya, nggak tahu, justru itu yang ditanyakan. Min FK aksen, karena ini kelas yang kedua, berarti FK aksen ya ini. 1 berarti. X min 1 per 4 kali 5. Oke, 74,5 kita pindah ke kiri, berarti 76 dikurangi 74,5, 1,5. Sama dengan, ini tetap ya, X min 1 per 4 kali 5. 5 dan 1,5 boleh dicoret, berarti 0,3. Ya, 4 kita kalikan ke kiri, berarti 4 kali 0,3 itu 1,2, sama dengan X min 1. Berarti kalau X ya 1,2 tambah 1, 2,2. Nah, X sama dengan 2,2 ini artinya apa? Gini, kita pakai logika ya. Kita pakai logika, misalkan ini X, ini nilai. Oke, artinya X sama dengan 2,2 ini, datum ke 2,2, nilainya 76. Tapi yang namanya datum, itu kan datum ke-1, datum ke-2, datum ke-3, datum ke-4. Nggak ada yang namanya datum ke-2,2 sebenarnya kan? Tapi di sini bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. 2,2 itu terletak di antara 2 dan 3. Datum kedua dan datum ketiga. Nah, kalau misalkan datum itu sudah kita urutkan dari yang paling kecil sampai paling besar, berarti logikanya datum kedua itu nilainya kurang dari 76. Dan datum ketiga itu nilainya lebih dari 76. Kurang dari 76 berapa, lebih dari 76 berapa, kita nggak butuh tahu. Yang pasti kita kembali ke pertanyaan, tentukan jumlah siswa yang lulus. Nilai minimal untuk lulus 76. Kita nggak usah urusi berapa ini tepatnya, datum kedua itu berapa, datum ketiga itu berapa. Ya, cukup tahu, oh datum kedua kurang dari 76. Berarti X2 itu nggak lulus. Karena nilai minimalnya 76 kan, ini kurang dari 76. Datum yang ketiga itu sudah lebih dari 76, berarti sudah lulus. Paham maksudnya ya? Berarti gini, kalau misalkan kita urutkan, datum itu kan mulai dari X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai X20. Berarti gini, kan perbatasannya ini di 2 sama 3, 76 diantaranya ini kan. Datum kedua itu tidak lulus, berarti datum pertama juga pasti nggak lulus, kan pasti nilainya lebih rendah lagi. Berarti ini tidak lulus. Ya, dan sisanya mulai datum ketiga sampai datum ke-20 ini lulus. Oke, berarti kalau ditanya berapa jumlah siswa yang lulus, berarti mulai 3 sampai 20, bukan 17 ya. Jadi jangan 20 dikurangi 3 terus 17. Yang betul 20 dikurangi 2 atau 18 orang yang lulus. Oke, berarti kita dapatkan ya, jawaban soal B adalah 18 siswa yang lulus. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.